Dalam sebuah interview, Elon Musk berkata bahwa lulusan MBA itu nggak bagus untuk perusahaan. Wah, padahal orang bayar mahal ya untuk kuliah MBA ya. Kan harapannya dia bisa dapat gaji lebih tinggi lah di perusahaan. Nah, kalau Anda adalah lulusan MBA, pasti nggak terima dong sama pandangan Elon Musk ini. Sementara kalau Anda bukan lulusan MBA, ya mungkin karena nggak sanggup bayar biayanya, atau mungkin nggak diterima pendaftarannya, bisa jadi Anda bilang, tuh kan bener, untung gue nggak jadi kuliah MBA. Sabar, jangan emosi. Ada alasan kenapa Elon Musk bilang begitu. Dan itu ada kaitannya dengan konsep organization ambidexterity yang akhirnya nanti akan menentukan apakah perusahaan Anda akan bisa terus bertumbuh sekaligus mendorong peradaban umat manusia atau perusahaan Anda cuma menggelinding begitu-gitu aja. Anyway, apa sih yang dimaksud Elon Musk dengan pernyataannya itu dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yuk kita simak di video singkat ini. Om Elon, saya mau tanya, apakah perusahaan saat ini memberikan prioritas yang cukup pada pengembangan inovasi? Are CEOs in corporate America focused enough on product improvement? I think the answer is no. Kenapa bisa begitu, Om Elon? I think there might be too many MBAs running companies. There's the MBAization of America, which I think is maybe not that great. Nah, ini kontroversinya. Lulusan MBA itu nggak bagus untuk perusahaan. Kok bisa ya Elon Musk ngomong begitu? Nah, sebelum kita bahas, bagi Anda yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, terus aktifkan notifikasinya. Oke, jadi apa sih MBA itu? MBA adalah singkatan dari Master of Business Administration atau Magister Bisnis Administrasi dalam bahasa Indonesia. Program MBA ini berasal dari Amerika Serikat yang dimulai di awal abad ke-20, didorong oleh kebutuhan para pelaku industri untuk mengelola perusahaannya secara lebih saintifik. Mata kuliah inti dalam program MBA itu mencangkup berbagai bidang administrasi bisnis seperti akuntansi, statistik terapan, sumber daya manusia, komunikasi bisnis, etika bisnis, hukum bisnis, strategi bisnis, keuangan, ekonomi manajerial, manajemen, kewirausahaan, pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan manajemen operasi, serta analisis dan strategi manajemen. Nah, Elon menilai ketika corporate eksekutif terlalu fokus pada aspek administrasi bisnis, maka inovasi atau pengembangan produk jadi nomor 2. Board meeting atau penghitungan finansial yang biasa dilakukan oleh teman-teman MBA itu mengambil kendali atas arah dan gerak perusahaan. Dan itu menurut Elon nggak bagus. Earnestly would recommend to anyone listening that just spend less time in meeting rooms, less time on PowerPoint presentations, less time on a spreadsheet, and more time on the factory floor, more time with customers. And obviously a lot of people out there are already doing that, but I would just urge people to say hey, step back a second and say, is your product as awesome as it could be? Probably not. What could you do to make it great? Nah, jadi Elon berpendapat bahwa para corporate eksekutif harusnya lebih sering ngurusin produk dan bertemu pelanggan dibanding melakukan hal-hal yang berbau MBA. Oke, tentu saja Elon Musk ngomongnya begitu ya. Soalnya kan kayak Steve Jobs, Elon itu orang produk, a product guy. Bukan an MBA guy. Jadi mungkin dia agak bias ke arah produk lah ya. Tapi walaupun begitu, dia punya penjelasan yang bagus loh untuk pernyataannya itu. Elon bilang begini. What's the point of a company at all? And why even have companies? It's like a company is an assembly of people gathered together to create a product or service and deliver that product or service. And sometimes people lose sight of that. A company has no value in and of itself. Masuk akal juga ya. Nilai yang kita berikan ke pelanggan itu kan datangnya dari produk atau layanan kita. Kalau keduanya buruk, ya pelanggan nggak maulah berbisnis sama kita. Maka perusahaan kita akan bangkrut nantinya. Walaupun begitu, Elon nggak mengatakan bahwa finance itu nggak penting loh. A company has no value in and of itself. It only has value to the degree that it is an effective allocator of resources to create goods and services that are of greater value than the cost of the inputs. Nah, jadi finance tetap penting kan? Tapi posisinya adalah co-pilot. Sementara pilotnya tetap produk atau layanan. Finance dan semua urusan administrasi bisnis menjaga agar perusahaan bisa terus menguntungkan. Namun produk atau layananlah yang menentukan masa depan perusahaan. Seperti kata Elon, jika produknya bagus, uang itu akan ngikutin, bukan sebaliknya.
Oke, supaya lebih fair sekaligus kita bisa ambil pelajaran penting dari pandangan Elon Musk ini, kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Dan kali ini kita akan libatkan konsep organization ambidextrity. Di mana untuk bisa terus bertumbuh, perusahaan harus pandai dalam melakukan dua hal, yaitu eksplorasi dan juga eksploitasi. Ketika membangun sebuah usaha, perusahaan perlu memainkan mode eksplorasi. Mengidentifikasi peluang, menciptakan produk, mencari pelanggan, menemukan produk market fit, dan menggenjot produksi sampai kemudian bisa masuk ke fase grow. Nah, ketika perusahaan sudah mapan, biasanya ditandai dengan pemasukan dan pertumbuhan yang stabil, maka perusahaan perlu shift gear, memainkan mode eksploitasi. Gimana caranya ngelola bisnis untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, memerah-sapi produk yang ada untuk membuat pemegang saham happy. Nah, lulusan MBA jago nih di area eksploitasi ini. Mereka dididik dan dilatih untuk run profitable company and making it more profitable. Tapi, kalau bicara building a new company, now that is a whole new game. Dan lulusan MBA are not trained for this. Elon Musk di sisi lain is a great company builder. PayPal, Tesla, SpaceX, OpenAI, Neuralink, The Boring Company. Perusahaan-perusahaan yang dibangun Elon itu bukan hanya sukses, tapi juga berhasil mendisrupsi 8 industri yang berbeda. Begitu menurut analisa dari CBN Insights. Membangun perusahaan, apalagi mendisrupsi industri, memerlukan mindset, skill set, dan mentalitas yang berbeda dari menjalankan perusahaan. Nah, inilah yang diwanti-wanti sama Elon Musk. Jika perusahaan isinya orang MBA semua, maka mereka hanya sibuk mengeksploitasi produk saat ini, model bisnis saat ini. Inovasi yang dijalankan cuma perbaikan-perbaikan kecil aja. Nggak ada eksplorasi peluang baru yang menembus batas-batas imajinasi manusia. Peradaban manusia pun akan jalan di tempat. Selain itu, perusahaan yang terus terjebak pada eksploitasi itu rentan terhadap disrupsi pasar yang tengah mengintai. Oke, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan pandangan Elon Musk? Dan apa alasannya? Yuk, tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya. Kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.